Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami, yaitu tentang fungsi dua variabel atau lebih, di mana subtopiknya adalah aljabar turunan dan aturan rantai, dan juga turunan parsial orde tinggi. Sebelum memasuki ke submateri, saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Dan yang kedua, Iftitahul Laili Makfiroh, NPM 19-13690. Dan yang ketiga, Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Dan yang keempat, Rizkia Suci Ramadhani, NPM 19-13721. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dian Tasya, NPM 19-13678. Untuk materi yang pertama itu mengenai aljabar turunan dan aturan rantai. Subtopik pertama, turunan fungsi aljabar. Definisi turunan fungsi secara umum, di mana untuk menentukan turunan suatu fx yang disimbolkan f aksen x atau y aksen, dapat menggunakan definisi turunannya sebagai berikut. Limit h menuju 0, f buka kurung x plus h tutup kurung dikurangi fx dibagi h, jika limitnya itu ada. Jadi di bawah ini itu ada 7 dasar rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, y sama dengan k, maka y aksen sama dengan 0, di mana k adalah konstanta dan setiap konstanta turunannya adalah 0. Yang kedua, y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1, di mana n adalah bilangan real. Yang ketiga, y sama dengan fungsi u plus minus fungsi v, maka y aksen sama dengan fungsi u aksen plus minus fungsi v aksen. Yang keempat yaitu y sama dengan fungsi u dikali v, maka y aksen sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v. Yang kelima, y sama dengan u per v, maka y aksen sama dengan u aksen kali v kurangi u kali v dibagi v pangkat 2, di mana u dan v adalah dua fungsi yang berbeda. Yang keenam, y sama dengan gx pangkat n, maka y aksen sama dengan n kali gx pangkat n min 1 dikali g aksen x. Yang ketujuh, y sama dengan f kali gx, maka y aksen sama dengan f aksen kali gx kali g aksen x. Lalu untuk subtopik yang kedua mengenai tentang aturan rantai turunan fungsi. Aturan rantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan rantai merupakan salah satu aturan turunan fungsi aljabar. Jadi pada gambar di bawah ini itu merupakan penjabaran dari rumus aturan rantai turunan fungsi aljabar. Misalkan ada fungsi y sama dengan fgx, kita akan menentukan turunannya dengan aturan rantai. Jadi penjabaran untuk rumusnya itu seperti yang ada di gambar, sehingga turunan dari y sama dengan gx pangkat n dengan aturan rantai dapat diperoleh rumus y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per
dz dikali dz per dx sama dengan n kali gx n kali gx pangkat n min 1 dikali g aksen x. Baik, untuk materi yang pertama hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Iftitahul Laili Makfiro. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian Tasya. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Iftitahul Laili Makfiro, NPM 19-136-90. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh turunan fungsi aljabar, di mana contoh tersebut yaitu tentukan turunan fungsi aljabar berikut: A, Y sama dengan 3, B, Y sama dengan X pangkat 5, C, Y sama dengan 3 akar X. Pembahasan. A. Turunan konstanta adalah 0. Rumus dasar 1. Y sama dengan 3 menjadi Y aksen sama dengan 0. B. Rumus dasar kedua dengan N sama dengan 5. Y sama dengan X pangkat 5 menjadi Y aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1 sama dengan 5 kali X pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 5X pangkat 4. C. Gunakan rumus dasar 2 dan sifat eksponen. Y sama dengan 3 akar X sama dengan 3X pangkat 1/2 menjadi Y aksen sama dengan N dikali A kali X pangkat N min 1 sama dengan 1/2 dikali 3 dikali X pangkat 1/2 dikurangi 1 sama dengan 3/2 X pangkat 1/2 sama dengan 3/2 kali 1/X 1/2 sama dengan 3/2 akar X. Contoh aturan rantai turunan fungsi. Tentukan turunan fungsi Y sama dengan buka kurung X pangkat 3 min 2X plus 2 tutup kurung pangkat 2015 dan nilai F aksen buka kurung 1 tutup kurung. Pembahasan. Misalkan Z sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 2 menjadi DZ per DX sama dengan 3X pangkat 2 min 2, sehingga fungsinya Y sama dengan Z pangkat 2015 menjadi DY per DZ sama dengan 2015Z pangkat 2014 sama dengan 2015 buka kurung X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 2 tutup kurung pangkat 2014. Turunan fungsi Y sama dengan buka kurung X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 2 tutup kurung pangkat 2015 dengan aturan rantai. Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DZ dikali DZ per DX sama dengan 2015 buka kurung X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 2 tutup kurung pangkat 2014 dikali buka kurung 3X pangkat 2 dikurangi 2 tutup kurung. Artinya F aksen buka kurung X tutup kurung sama dengan 2015 buka kurung X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 2 tutup kurung pangkat 2014 dikali buka kurung 3X pangkat 2 dikurangi 2 tutup kurung. Menentukan nilai F aksen buka kurung 1 tutup kurung
F aksen buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 2015 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 ditambah 2 tutup kurung 2 pangkat 2014 dikali buka kurung 3 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 2015 buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2014 dikali 1 sama dengan 2015. Jadi nilai F aksen buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 2015. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Linda Febrianti Sukma, NPM 19-100-3699. Materi selanjutnya mengenai turunan parsial orde tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama, maka turunan tersebut dapat didiferensialkan secara parsial terhadap X dan Y, yang menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua dari fungsi. Jadi, untuk f(x)(x) artinya turunan terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap X. Jadi, bacanya yang dalam kurung dulu, maka do F per do X artinya turunan F terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap X, maka do per do X atau do kuadrat F per do X kuadrat. Yang kedua, F YY yang artinya turunan terhadap Y kemudian diturunkan lagi terhadap Y, maka do F per do Y kemudian diturunkan lagi terhadap Y, maka do per do Y atau do kuadrat F per do Y kuadrat. Yang ketiga, F X Y sama dengan, kita baca dulu dalam kurung, maka do F per do X kemudian diturunkan lagi terhadap Y, maka do per do Y atau do kuadrat F per do Y do X. Yang keempat, F YX sama dengan do F per do Y kemudian diturunkan lagi terhadap Y, maka do per do X sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Untuk berikutnya, turunan parsial kedua dari fungsi f X Y adalah, untuk turunan parsial ini sudah saya jelaskan sebelumnya pada slide sebelumnya. Jadi langsung saja, sedangkan untuk turunan parsial ketiga dari fungsi f X Y adalah f X X X yang artinya turunan terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap X. Kemudian f X X Y yang artinya turunan terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Kemudian f X Y X, f Y X X, f X Y Y, f Y X Y, f Y Y X dan f Y Y Y. Untuk f Y X X didefinisikan f Y X X yang artinya turunan terhadap Y kemudian diturunkan lagi terhadap X kemudian diturunkan lagi terhadap X. Maka langsung saja kita baca yang dalam kurung. Jadi do per do X do F X Y per do Y kemudian diturunkan lagi terhadap X, maka do per do X sama dengan do pangkat 3 F X Y per do X do Y.
Kemudian turunan parsial tingkat 3 dan seterusnya dapat didefinisikan dengan cara yang sama, dengan notasi yang serupa. Jika turunan parsial ketiga dari suatu fungsi f(x,y) diperoleh dari turunan parsial pertama terhadap x, lalu turunan parsial kedua terhadap y. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal turunan parsial orde tinggi. Contohnya 1. Hitunglah turunan-turunan parsial kedua dari soal berikut. Do kuadrat z per do x kuadrat, do kuadrat z per do x do y. Kemudian do kuadrat z per do y do x dari z sama dengan 2x kuadrat min 5xy plus y kuadrat. Penyelesaiannya yaitu do kuadrat z per do x kuadrat sama dengan do kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5xy plus 5y kuadrat per do x kuadrat. Lalu kita masukkan nilai x dan y-nya. Jadi do per do x dikali 4x min 5y sama dengan do dikali 4x min 5y per 2x sama dengan 4. Lalu kesimpulan. Turunan fungsi aljabar adalah suatu fungsi diferensial dari fungsi aljabar. Pengertian dari turunan atau diferensial sendiri adalah suatu fungsi yang berubah seiring perubahan nilai input. Pada materi turunan fungsi aljabar, kita langsung menggunakan rumus dasarnya. Tentu, rumus-rumus dasar diperoleh dari definisi turunan secara umum untuk pembuktiannya. Aturan rantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan rantai merupakan salah satu aturan turunan fungsi aljabar. Persamaan parsial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Orde dari persamaan parsial tingkat tertinggi dari devariatif yang ada pada PD derajat dari PD parsial. Pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam PD. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.